Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Yusuf Akbar dengan NIM C1B023003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunaikan tugas manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jambi. Adapun tugas dari mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yaitu tantangan penanganan keluhan di PT Telkom dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Adapun beberapa tantangan penanganan keluhan di PT Telkom, yang pertama yaitu volume keluhan yang tinggi. Banyaknya pelanggan yang membuat jumlah keluhan yang masuk juga tinggi. Hal ini menjadi tantangan dalam merespon keluhan secara cepat dan efektif. Yang kedua, kompleksitas masalah. Keluhan pelanggan bisa mencakup gangguan jaringan, masalah billing atau instalasi, layanan digital, hingga masalah teknis yang lain yang memerlukan penang. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Petugas atau customer service dan teknisi yang terbatas kadang tidak sebanding dengan jumlah keluhan yang masuk. Dan yang keempat yaitu respon waktu yang lambat. Adanya keluhan yang tidak segera direspon atau diselesaikan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kelima yaitu koordinasi antar divisi. Penyelesaian keluhan sering sekali memerlukan koordinasi antar bagian, misalnya antara customer service dan teknisi dan tim jaringan. Yang tidak terkoordinasi dengan baik bisa memperlambat penyelesaian. Dan yang keenam yaitu keterbatasan teknologi atau sistem. Sistem pelaporan atau CRM yang belum optimal dapat menghambat alur penanganan keluhan. Selanjutnya, ada beberapa dampak terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama, kepuasan menurun. Pelanggan yang merasa keluhannya tidak ditangani dengan baik akan kecewa, yang menurunkan kepuasan. Yang kedua, tingkat kepercayaan menurun. Pelanggan yang sering mengalami masalah tanpa solusi akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan PT Telkom. Adapun yang ketiga yaitu potensi kehilangan pelanggan. Pelanggan yang merasa tidak puas berpotensi berpindah ke penyedia layanan lain. Dan adapun yang keempat yaitu citra perusahaan akan tercoreng. Jika keluhan terus terjadi tanpa solusi yang memadai, reputasi perusahaan PT Telkom sebagai penyedia layanan telekomunikasi bisa memburuk di mata publik. Yang kelima, efek domino ke layanan lain. Ketidakpuasan pada suatu layanan, misalnya IndiHome, bisa berdampak ke penilaian negatif terhadap produk lain, misalnya Telkomsel, layanan digital, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi tersebut, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan PT Telkom perlu terus berinovasi dan sistem penanganan keluhan, mempercepat respon, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kualitas layanan. Pelanggan yang puas adalah kunci keberlangsungan bisnis jangka panjang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.